Oke, kita lanjutin. Di tema berikutnya adalah how to maintain your team members performance. Gimana caranya kalau misalnya tim membernya performnya udah bagus, jangan sampai turun lagi. Ada beberapa cara yang si author ini kasih tips untuk kita. Salah satunya, pertanyaan yang harus ditanyakan adalah, are you showing interest in your team members' career? Jadi kadang kita tuh pengen kalau tim member kita tuh berada di jangkauan mata kita bisa ngeliat dia. Kalau misalnya kita butuh bantuan, kita langsung nanya ke dia. Tapi mau nggak mau kita juga harus care sama mereka dan memahami kebutuhan mereka, karena kalau nggak gitu ya pasti makin lama makin demotivasi. Tadi yang udah gue sebutin, apakah mungkin ada beberapa hal yang mereka butuhin yang belum bisa kita penuhin atau belum kita penuhin? Kayak mensupport kebutuhannya dia butuh libur atau enggak, dan yang paling krusial adalah mengembangkan skillnya dia dengan training. Oke, kalau misalnya dia lagi take training, pastikan dia akan mengambil waktu produktifnya dia yang harusnya dia bisa ngerjain sesuatu atau mungkin lagi deadline. Ya karena jam training itu udah mulai, ya dia harus fokus dengan trainingnya. Kalau misalnya teman-teman pengen tim membernya itu tetap perform bagus atau malah bisa lebih bagus lagi, training itu cukup penting. Terutama kalau dia suka mengembangkan dirinya sendiri. Training itu bisa macam-macam ya. Gue dulu pernah ikut training, kalau di perusahaan gue namanya training for trainers. Berhubung kadang-kadang gue juga suka ngajar, leader gue itu memberikan kesempatan gue untuk mengembangkan skill dalam being a trainer. Jadi setelah training itu gue dapat informasi baru, dan kalau misalnya gue lagi melakukan training, terutama training untuk teman-teman yang di cabang, bisa jadi orang-orang yang di cabang bisa perform lebih bagus dan gue juga lebih happy dong karena skill gue meningkat. Nah, yang satu lagi, kebutuhan liburan. Namanya juga kerja, biasanya kita lama-lama bakal suntuk, bakal stres, dan kalau misalnya kita udah kelamaan nih fase stresnya, pasti kita gampang burn out. Salah satu solusinya kita harus travel. Oke, sekarang masih pandemi, kita nggak bisa travel, ya sudah, nggak bisa dulu, di stop dulu. Tapi kalau misalnya pandemi sudah usai, di mana vaksin itu sudah mulai disuntikan beberapa orang, seharusnya dalam waktu dekat kita sudah bisa berjalan-jalan lagi. Kalau memang itu sudah memungkinkan, tolong para leader untuk membolehkan tim membernya untuk bisa akhirnya traveling, jalan-jalan, dan bisa refreshing. Jadi begitu dia balik lagi ke kantor, mind is reset. Kita bisa fokus lagi ke kerjaan dan kita nggak gampang burn out. Oke, langsung aja ke poin berikutnya, yaitu apakah tim member kita punya trust untuk leadernya? Apakah tim member tahu penilaian Anda sebagai leader terhadap dia? Kamu sebagai leader itu sebenarnya trust nggak sih ke anak itu? Karena sebenarnya kita sebagai tim member tuh kita tahu kok kalau misalnya, atau kita punya feeling kalau atasan kita tuh kayak, kok gue punya pendapat gak didengerin ya, atau dia kayaknya cuman iya doang tapi habis itu kok nggak dibahas lagi ya. Bisa jadi ya dia merasa bahwa pendapat kita itu kurang valuable atau mungkin kurang reliable. Kalau udah gitu, kalau misalnya si team member itu udah punya judgement kayak gitu, ya pastinya makin lama makin demotivasi. Trust dari team member terhadap leader itu penting banget. Dan team member itu juga harus tahu bahwa si leadernya itu sebenarnya menghargai pendapatnya dia nggak sih? Dan apakah tim member tahu prioritas personal kita maupun arah bisnis kita? Jadi hal ini bisa membantu tim member dalam prioritas apa yang harus dia lakukan dan bagaimana cara dia untuk berkembang di organisasi itu. Kadang di suatu organisasi itu punya budaya yang kental, tapi ada juga kalau misalnya kita fokusin lagi ke suatu departemen, per departemen itu juga punya budayanya sendiri, punya value-nya sendiri. Penting untuk tim member paham bahwa departemen kita itu fokusnya apa sih. Contohnya kalau misalnya di departemen gue, fokusnya itu lebih ke pengembangan kita sebagai personal, gimana caranya
masing-masing tim member itu tuh bisa men-challenge themselves, bisa memberikan ide yang fresh, dan kita nggak harus melulu diperintah. Jadi mereka itu seperti men-challenge kita untuk gimana caranya kita bisa bikin ide sendiri. Nggak semua perusahaan itu punya value yang sama. Kadang suatu perusahaan itu tuh udah punya patennya. Jadi kalau misalnya memang sudah dibuat peraturan itu baku seperti itu, ya kita kemungkinan besar nggak bisa merubah. Jadi mungkin ide baru itu bukan kebutuhannya dia. Sebagai leader, informasi itu harus jelas. Value di perusahaan itu atau di departemen itu tuh apa sih? Poin selanjutnya adalah apakah si team member itu tahu arahnya ini akan kemana dan bagaimana caranya untuk bisa capai di posisi itu. Bisa dengan cara menanyakan apa yang mau kamu lakukan. Karena kadang-kadang kita tuh merasa kita udah menyampaikan value yang kita punya atau tujuan yang kita harapkan, tapi belum tentu si team member itu sudah paham. Jadi untuk memastikan kalau misalnya dia itu sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan, kita minta untuk didetailkan. Kira-kira 6-12 bulan ke depan tuh dia mau ngapain aja. Nah, poin yang ini itu juga penting banget, karena gue dulu pernah ngerasa bahwa kok pekerjaan gue kurang mengembangkan skill gue ya, atau kurang mengembangkan strength yang gue punya. Nah, poin ini adalah apakah aku melakukan sesuatu yang worthwhile, atau apakah yang gue lakukan itu sebenarnya penting untuk perusahaan nggak sih? Atau jangan-jangan yang gue kerjain itu sebenarnya yang sepele-pele dan nggak ngembangin gue, dan sebenarnya sangat-sangat administratif dan impactnya juga nggak terlalu besar untuk perusahaan. Jadi coba diingat lagi apakah teman-teman sebagai leader sudah mendelegasikan suatu tugas yang memang bisa mengembangkan dia dan juga berimpact terhadap perusahaan, atau yang diberikan itu cuma transaksional administratif aja dan itu berulang-ulang terus dan gak ada challenge yang lain. Satu lagi yang penting, apakah teman-teman sudah men-challenge tim teman-teman untuk keluar dari comfort zone-nya, atau ya karena memang dia udah jago suatu hal, ya teman-teman hanya akan menugaskan sesuatu yang dia memang udah ahli. Padahal kalau misalnya itu yang kalian lakukan, maka keahliannya itu mengkerucut cuma di satu hal itu aja. Tapi pastinya dia mungkin akan bosan karena kerjaannya itu-itu lagi. Satu hal yang gue ngerasain yang bikin gue dulu ya paling demotivasi adalah kalau gue ngerasa what I'm doing is meaningless. What I'm doing is not making any impacts for the company itself ataupun buat gue sendiri. Sayang aja sebenarnya kalau misalnya teman-teman nih punya tim yang dia itu tuh punya strength tertentu tapi tidak dimanfaatkan. Poin berikutnya adalah apakah kontribusi saya itu di-recognize? Apakah tim leader atau orang-orang lainnya itu tahu nggak sih kita itu udah kerja keras dan kita sudah membuat hasil, tapi apakah di-appreciate? Pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan kepada diri sendiri, kapan sih terakhir teman-teman itu memuji tim member kalian di depan umum? Karena sebenarnya ada berbagai macam cara sebagai leader untuk menyenangkan tim member. Bisa jadi ngobrol secara personal, atau mungkin diajak makan di luar. Tapi sebenarnya cara yang paling sederhana dan juga efektif adalah memuji dia di depan orang-orang lainnya. Gak harus lebay, kayak misalnya, oh dia hebat banget, dia keren banget, dia super jenius, gitu gak harus. Tapi bisa juga menceritakan apa yang sudah dia lakukan dan impact sederhana apa yang sudah dia berikan untuk perusahaan. Misalnya nih, tim member teman-teman ada yang habis ngajar atau ada yang habis bikin materi ngajar baru. Kan sebenarnya ya itu sederhana, mayoritas orang juga bisa bikin materi, mayoritas orang juga bisa ngajar. Tapi kalau misalnya ada banyak orang di sana yang punya value baru atau punya ilmu baru yang didapatkan dari tim member kalian, ya berarti dia berimpact terhadap perusahaan teman-teman. Itu bisa aja diobrolin ke teman-temannya dia ataupun ke leader-leader lainnya di depan dia. So, yang tadi dia lakukan, dia merasa bahwa oh ternyata aku melakukan sesuatu impact dan aku diapresiasi oleh leader gua. Tadi aku, sekarang gua, mohon maaf ya.
Nah, itulah beberapa saran yang dari Joe Owen yang mungkin bisa teman-teman praktekkan untuk bisa menjadi leader yang lebih ideal. Ya namanya masukan bisa dipakai, bisa juga enggak. Tapi kalau misalnya kita mau belajar lebih baik, why not? Nah, semoga hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa juga dipraktekkan dengan mudah. Dan kalau misalnya teman-teman ada saran, silahkan komen di bawah ini. Untuk nextnya di segmen My Daily Insight, kita akan masih ngomongin tentang buku The Leadership Skills Handbook, tapi ke tema-tema yang lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune to my channel dan jangan lupa subscribe. Bye!